Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah statistik farmasi, ya pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sampling, ya di sini yaitu pengambilan sampelnya bagaimana, ya. Nah, prinsip sampling di sini ya, di mana sampel yang diambil itu harus mewakili populasi, ya populasi. Misalnya kita ya mengambil penelitian di daerah Surakarta, ya kita mengambil sampling itu berdasarkan tiap kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, ini harus mewakili gitu ya. Jadi kecamatan di Surakarta itu ya ada berapa kecamatan, ya kita sampling. Nah, ini tiap sampling itu mewakilinya. Nah, sehingga apa? Sehingga karakteristik sampel itu merupakan taksiran atau gambaran terbaiknya atau best estimate-nya. Ya. Nah, ini disebut karakteristik dari suatu populasi. Jadi populasi itu ada keseluruhan, setiap populasi kita ambil samplingnya. Kalau di farmasi misalnya, ya dalam suatu kita meneliti suatu tanaman, ya berarti tanaman itu adalah populasinya, dan samplingnya misalnya kita menggunakan, nanti yang diteliti adalah ekstraknya, itu adalah sampelnya, ya itu yang kita gunakan. Nah, dalam pengambilan sampling ya ada yang pertama disebut sampling acak atau random sampling, atau juga ada sampling selektif, ya. Nah, sampling acak atau random sampling ya yaitu adalah pengambilan sampling secara acak dengan asumsi masing-masing objek itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, ya tiap objek ini punya peluang ini saya untuk dipilih. Cara sampling ini dilakukan untuk yang populasinya homogen atau kita anggap homogen, ya jadi ini sama semua, ya misalnya dari usia itu sama untuk manusia, ya usianya remaja misalnya. Nah, kita bisa sampling acak. Tetapi kalau usianya berbeda-beda misalnya, ya tidak kita tentukan, nah ini agak sukar kita mengambil random sampling karena samplingnya berbeda, populasinya berbeda, ya kriterianya berbeda. Nah gitu ya, ada batas-batasannya, jadi ini harus diperhatikan, ya. Nah, biasanya dilakukan menggunakan tabel bilangan acak, ya jadi ada tabelnya disebut random number table, ya pada cara ini dimulai angka tertentu secara acak, ya setelah itu diikuti akuran tertentu, ya itu yang sampling acak atau random sampling. Yang kedua adalah sampling selektif, ya cara ini juga disebut non probability sampling method, ya sampling selektif ini dianggap lebih praktis dan lebih realistis, ya sesuai dengan yang kita hendaki, ya nah ini praktis dan realistis, ya karena dia lebih selektif, namun tetap harus mempertimbangkan bahwa sampel itu yang diambil harus mewakili populasi yang diuji. Nah, di sini ada 3 macam bentuk dari sampel selektif, ya yaitu sampling sistematik, ya terus terstratifikasi, dan sampling berdasarkan cluster. Nah, untuk sampling sistematik di sini sampel diambil berdasarkan kelipatan angka tertentu, ya misalnya pengambilan sampel tablet, ya atau tablet di situ setiap 30 atau 60 menit, ya jadi 30 sampai 60 menit, ya sorry, ya jadi kayak kita mengambil pada nih, ambil misalnya tablet 30 itu pada proses disolusi gitu ya. Nah, 30 menit kita ambil cairannya, terus 60 menit kita ambil gitu ya. Nah, di sini jarak waktu antara 30 atau 60 menit itu dipilih secara acak. Mungkin atau juga bisa jarak waktu yang lain, misalnya kita pakai 15, ya terus 30, 45, 60. Nah, itu adalah kita gunakan secara acak waktunya.
Ya, ini disebut sampling sistematik. Yang kedua adalah sampling terstratifikasi atau stratifikasi sampling, ya, di mana populasi ini itu dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya, strata, ya, berdasarkan kemiripan karakteristik, ya. Kemudian masing-masing objek diambil secara acak, ya. Contoh di sini, ya, untuk meyakinkan 25% perokok terwakili dalam kelompok uji maupun kontrol, di sini N sama dengan 100, dilakukan sampling sebagai berikut, ya. Di sini jumlah, ya. Ada kelompok uji maupun kelompok kontrol, ya. Nah, volunteer di sini dikelompokkan menjadi dua stratum, ya. Perokok dan bukan perokok, ya. Dipilih 25 orang perokok secara acak, ya, sebagai kelompok uji dan 25 perokok sebagai kontrol. Jadi diambil 25 gitu, ya. Dengan cara yang sama, dipilih 75 orang bukan perokok digabungkan ke dua kelompok sebelumnya sehingga kedua kelompok beranggotakan 100. Jadi di dalam dua kelompok tadi, ya, ada kelompok uji dan kontrol. Ya, kita kayak kohort kemarin, ya. Nah, kelompok kontrol dan uji, di dalam kelompok itu terdapat 25 perokok dan 25 perokok. Dan di dalamnya ada 75 yang tidak merokok. Jadi ada 100 sampling, ya, setiap kelompok, ya, baik kelompok uji maupun kelompok kontrol. Nah, cara ini biasanya sangat dianjurkan kalau stratanya sangat berbeda dan semua objek ini dalam masing strata mirip. Jadi kita tadi itu, ya, untuk membandingkan saja tadi, ya, bagaimana hasilnya, ya, seperti itu. Masukkan 25 tadi. Yang ketiga adalah sampling cluster atau cluster sampling. Cara sampling ini dilakukan kalau banyak individu atau objek primer, ya, diklasterkan menjadi unit sekunder yang lebih besar sehingga dapat dilakukan subsampling. Jadi ini kan terlalu besar, ya, samplingnya ini, ya, terlalu banyak objeknya. Ini dibuat bagian-bagian atau klaster-klaster menjadi unit sekunder yang lebih besar, ya, sehingga nanti setiap unit itu bisa diambil samplingnya, ya. Nah, ini ada contoh, ya, misalnya dalam pengambilan sampel tablet, ya. Nah, sampel tablet ini, ya, ada di sediaan primer yang sudah dimasukkan ke dalam botol, yaitu sediaan sekunder. Jadi tabletnya sudah ada di dalam botol. Nah, misalnya 150 kontainer serbuk, ya. Ya, 150 serbuk kontainer serbuk kimia tiba di pabrik farmasi dan laboratorium jaminan mutu ingin menguji kecermatan, ya, serbuk tadi, ya, atau rendah kontaminan, ya, daripada mengambil masing-masing kontainer secara acak, ya. Nah, ini lebih baik mengambil ekstrak dari masing-masing kontainer bagian atas, tengah, dasar untuk analisis. Jadi di sini kita mengambil berdasarkan klaster, ya, pengambilan serbuknya itu, ya, kayak kita masukin serbuk di dalam karung, ya, terus kita ambil yang bagian bawah, tengah, terus atas, ya. Nah, itu kita ambil gitu. Nah, ini kita bagi ini klaster yang atas, klaster tengah, dan klaster yang bawah. Nah, ini untuk pengambilan sampel. Dan bagaimana dasar pengambilan sampel untuk menganalisis? Yang pertama adalah biaya sampling, ya, lab dan personelnya. Ini harus kita perhatikan, ya. Ya, biayanya harus lebih ekonomis dan tidak membebani, gitu, ya. Ya. Terus praktis, ya, sampling acak tidak mungkin dilakukan untuk jutaan tablet, ya, tadi. Yang kita nggak bisa ngambil sampel acak itu langsung acak gitu, ya, nggak bisa. Kita harus pakai tadi, ya, pakai cluster gitu, ya, untuk ngambil tablet tadi, ya. Terus sifat populasi dari mana sampel diambil, ya, bagaimana, ya, populasinya, sifatnya sampelnya diambil, apakah dari daerah A, daerah B, itu mempengaruhi juga, ya. Terus kecermatan dan kesamaan, ya, dari akurasi dan presisi yang diinginkan. Jadi akurasi itu nilai yang dihasilkan itu sama enggak, ya, presisi diambil berapa kali, nilai sama atau tidak, ya, itu yang harus kita perhatikan, itu dari presisi, akurasi, dan bias. Nah, kecermatan di sini atau presisi itu terkait dengan kekompakan data sampel atau kedekatan data dengan nilai yang sebenarnya, ya, benar nggak nilai, misalnya ini kadarnya 95 sampai 105,
Nah itu kita sampling itu deket nggak kecermatannya, ya kalau deket ya berarti itu presisi cermat. Terus kesamaan akurasi ya terkait dengan kedekatan hasil terhadap parameter populasi atau nilai sebenarnya. Jadi sampling yang benar diarahkan memberikan data yang cermat dan sesuai. Jadi akurasi itu diambil sekian, diambil lagi terus menerus ya, hasilnya itu sama ya, baik pada klaster bawah, klaster yang tengah diambil klaster yang atas, hasilnya sama. Nah itu berarti akurat ya. Kita bisa menggunakan metode sampling tadi. Nah, sampel A memberikan data paling cermat tetapi kurang seksama. Nah, data semacam ini disebut data bias ya. Nah, ini karena ada kesalahan sistemik atau systemic error. Nah, kesalahan yang bersifat sistemik ini tetap dengan arah yang sama, positif atau negatif. Ya, kesalahan jenis ini dapat disebabkan sampling, rancangan percobaan yang tak sesuai, penggocokan yang tak sempurna. Ya, mungkin di situ ada obatan ya karena tadi ya, mungkin rancangan tadi kita ngambil harusnya dibuat cluster atau sistemik, malah dibuat acak. Jadi sehingga hasilnya menjadi error tadi. Ya presisinya bagus tetapi akurasinya tidak bagus. Atau juga ada saat penggocokan sampel, misalnya untuk sampel-sampel sirup ya di situ. Nah itu harus kita perhatikan. Nah juga ada juga uji reliabilitas dan validitas ya. Nah ini biasanya untuk kuesioner ya, kuesioner baru gitu ya, kita harus mengajarkan ya uji reliabilitas dan validitas ya. Ini langsung diujikan kepada sampel kita. Misalnya ya sampel kita adalah subjeknya adalah seorang personal atau ya perorangan, ya kita harus mengujikan dari data yang kita perlu. Misalnya ya sampel kita ada jumlah populasinya ada 200 gitu ya, kita bisa ngambil sekitar 10-20% untuk melakukan uji reliabilitas dan validitas dari kuesioner kita. Jadi nanti kita ujikan ya mana F hitungnya apakah dia lebih besar dari F tabelnya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini uji reliabilitas menunjukkan keajekan hasil pengukuran terkait dengan nilai yang diukur. Apakah dia ajek gitu ya? Ya, tetap atau tidak dari nilai yang diukur. Nah, reliabilitas itu digambarkan oleh reprodusibilitas hasil pengukuran, ya. Ya, reliabilitas di sini digambarkan oleh reprodusibilitas hasil pengukuran ya. Kalau diuji ulang dia memberikan hasil yang sama. Jadi nanti kalau misalnya kuesioner itu dilakukan dengan sampling yang berbeda-beda, itu hasilnya kuesioner itu sama, mirip ya hasilnya. Sehingga itu reliabilitas ya, sehingga bisa diterapkan ya kuesioner tersebut. Nah, agar hasil reliabilitas sumber dan besar kesalahannya ya acak sistemik harusnya diketahui. Misalnya dalam kuesioner itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu ya membuat ya bahasa dari suatu sampel ya dari yang kita kuesionerin ya itu menjadi bingung ya. Biasanya mungkin dalam pertanyaan itu tidak umum, tidak terlalu singkat ya, sehingga pemahamannya tidak terlalu memahami ya, sehingga itu menjadi suatu kesalahan. Nah itu kita bisa mengganti ya pertanyaan tersebut dengan pertanyaan yang mudah dipahami ya, sehingga hasil yang diperoleh itu mirip ya atau reliabilitasnya sesuai ya. Nah reliabilitas kalau sudah sesuai kita akan uji validitas juga ya. Di sini validitas itu menggambarkan bahwa data merupakan ukuran yang benar ya. Dengan kata lain hasil pengukuran dikatakan valid ya kalau dia menggambarkan apa yang diukur, jadi sesuai ya. Kalau dia reliabilitas biasanya validitasnya juga mengikuti juga ya, datanya menjadi valid. Nah, sampel dapat dikatakan reliable walaupun tidak valid. Jadi ada kasusnya dia reliable walaupun tidak valid, tetapi sampel hanya valid kalau dia reliable. Jadi kalau dia reliable, dia tidak valid ya tidak masalah ya, tetapi sampel yang valid itu pasti reliable ya. Jika sampling acak ditiadakan dalam teknik sampling, sangat dimungkinkan validitas estimasi parameter populasinya akan menjadi rendah ya. Di sini kalau kita menggunakan sampel acak ya, nah itu ya dengan teknik sampling, nah ini validitasnya itu akan menjadi rendah ya. Validitasnya rendah, hasil reliabilitasnya juga menjadi rendah ya.
Itu ya untuk perkuliahan statistik yang bisa saya terangkan ya untuk perkuliahan kali ini. Silakan ya Anda tadi simak ya perkuliahan kali ini dan Anda review dan nanti Anda kumpulkan di PC. Ya terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.